Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol. Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol random, tapi nanti lebih ke ini aja sih ya, ke ngobrol tentang gimana sih sebenarnya paradigma perempuan yang ada di desa itu gitu ya. Seharusnya dari sudut pandang kita pribadi sih sebenarnya. Perjuangan di kota dan di desa itu menurutku lebih berat di sini, apalagi masalah prinsip ya. Jadi gimana prinsip-prinsip ya menjadi perempuan yang struggle di sini, di lingkungan kampung kita. Jadi sebagai perempuan memang kita harus punya prinsip yang kuat. Kita harus punya tujuan hidup kita mau diarahin kemana, karir kita mau arahkan kemana. Bahkan nanti kalau kita udah punya keluarga itu kita mau kita arahkan kemana. Artinya kita memang harus punya tujuan-tujuan yang jelas, dan dari tujuan yang jelas itu pasti kita punya kita bisa menciptakan strategi apa atau jalan-jalan apa yang harus kita tempuh. Artinya memang jadi perempuan itu nggak boleh nggak boleh ngikut alur aja gitu. Jadi bukan pula kita harus nyamain kita sebagai posisinya laki-laki gitu, tapi memang dari kita pribadi sebagai perempuan itu harus punya prinsip yang jelas dan tujuan yang jelas. Dan biasakan mindsetnya itu bahwa perempuan itu punya pilihan. Itu satu, kalau namanya satu kita itu nggak punya pilihan, namanya Tuntutan. itu punya ini. Dan bukan bermaksud ini ya, bermaksud menyaingi laki-laki atau bagaimana, karena beban dan tujuan perempuan di keluarga ini dia harus bebannya seperti ini gitu. Sementara perempuan di keluarga lain bebannya akan mungkin lebih ringan atau bahkan lebih berat daripada yang lainnya gitu. Terus masalah yang kadang laki-laki itu bisa bilang gini, perempuan itu nggak akan lebih pinter deh kayaknya dari laki-laki. Itu tuh kayak gue nggak sangat tidak setuju itu, karena perempuan itu sangat multitasking. Itu masuk di kelebihan sih ya sebenarnya. Jadi jangan karena kita pengen setara sama laki-laki dianggap menyaingi laki-laki. Setara kan bukan berarti sama Ya. Mungkin prinsip-prinsip kayak gitu tuh kita dapat dari misal artikel luar negeri gitu. Jadinya kebanyakan orang juga yang mikir udahlah itu tuh nggak sesuai sama culture-nya Indonesia, mungkin itu kebarat-baratan gitu kata orang. Menurut kalian gimana? Menurutku ada beberapa part dalam hidup atau dalam falsafah hidup bangsa Indonesia. Kita kan punya norma-norma kesusilaan dan lain sebagainya, itu yang benar-benar nggak boleh hilang gitu. Dan kita punya Pancasila kan, pedoman hidup, itu yang nggak boleh hilang. Tapi kalau terkait dengan mindset, apalagi hal positif gitu, karena Indonesia itu nggak bisa berdiri sendiri. Jadi ketika kita orang Indonesia tidak bisa mengikuti itu kan perubahan yang positif. Dan juga kita sebenarnya nggak bisa yang ngebatasin teknologi yang memang sekarang kita akuin bahwa ini udah berkembang pesat banget gitu. Artinya semua informasi itu bisa kita serap seluas-luasnya juga dari negara lain. Bagian ada akulturasi sih, jadi memasukkan budaya baru tanpa menghilangkan budaya yang lama. Makanya itu yang harus diperhatikan di era VUCA ini. Ya, aku mau menambahkan tentang dunia VUCA. VUCA itu volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Ya. Jadi memang kita itu hidup di zaman yang serba cepat, perubahannya itu cepat banget, tidak terduga, dan dimana tuh realita dan fakta itu kita sangat subjektif kebenarannya. Jadi kita sulit banget nih yang mana sih yang benar, yang mana yang salah kayak gitu. Nah, untuk menghadapi itu kita emang perlu be adaptive dan fleksibel biar kita bisa mengimbangi ketika plan kita tuh mentok kesana Harus cari dikit poin yang lain. gitu. Yes. Dan terbukti bagi beberapa orang di Indonesia yang memang mengikuti prinsip seperti itu, prinsip hidup yang bagus seperti itu memang berhasil dalam bisnisnya, dalam kepemimpinannya, dan segala. Perempuan harus fleksibel, dinamis, Fleksibel, adaptif, Kalau misalkan dan kalian solutif. smart, Kalau kata Butejo, solutif, brave gitu,
struggling, kayaknya emang banyak yang bakal suka deh. Buat yang jomblo-jomblo, Dihilangkan solehahnya. soleha masya Jangan Allah. dihilangkan. Bukti masya Allah. Yang Alright. pertama, kalau saya mau menambahkan aja ya, nabi diri saya dan ilmu tadi, apapun itu harus ilmu, tahu ilmu, karena kita akan menjadi madrasah pertama buat anaknya kalau ketika Kesimpulan kita bersama bahwasanya kita yang udah berpengalaman hidup di daerah tertinggal, artinya kita juga punya dihadapkan dengan mindset masyarakat yang bisa dibilang membatasi sebenarnya gerak-gerak dari perempuan. Itu sebenarnya kembali lagi ke kita, gimana cara kita biar bisa effort keluar dari zona ini atau dari pemikiran-pemikiran ini dengan cara yaitu tadi kita harus punya rules yang jelas tentang hidup kita harus punya prinsip sebagai wanita gitu ya, kayak gitu. Itu nggak gampang, perlu benar-benar double effort, double usaha dan struggle, tapi kita bisa ketika kita memang mau dan kita mengusahakan itu dengan prinsip-prinsip yang udah ada dan udah tertanam di dalam diri kita pribadi. Semoga dari obrolan random ini adalah beberapa yang bisa dipetik, yang bisa jadi pelajaran dari teman-teman semua. Semangat, jangan pernah menyerah, perempuan itu tangguh. Oke, jadi bahasan random kita tentang perempuan sampai di situ dulu ya guys. Mungkin di next kita ngobrol-ngobrol, teman-teman saran untuk kita bahas apa?